Baik, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tadi malam, teman-teman sekalian ya. Tadi malam kita sudah bahas ayat ketiga dari surah Al-Lail, tapi belum tuntas ya. Nah, nanti sedikit lagi ayat ketiganya kita tuntaskan, lalu kita masuk ke ayat 4 dari surah Al-Lail. Oke, kemarin kita baru bahas sampai ke huruf hamzah berharokat dhamma. Maka sisanya kita akan bahas pada kesempatan kali ini ya. Baik, saya izin hapus dulu. Oke, teman-teman sekalian, ya, sekarang kita kenalan dulu sama hurufnya. Ya, seperti biasa, kalau saya bertanya kepada teman-teman semua, teman-teman silahkan respon langsung saja di kolom komentar di bawah. Jadi nggak perlu ragu. Kita sama-sama belajar, sama-sama menjadi penonton yang aktif agar live kita, agar majelis kita interaktif. Ya, baik. Kenapa tidak panjang saatnya di situ ada 6 harokat Ustaz? Jangan lihat dari tanda. Ya, nanti kita bahas. Nggak dibaca 6 harokat ya. Ya, 2 harokat saja. Nanti kita bahas. Oke, teman-teman sekalian. Nah, di sini kita mendapati ada huruf apa? Huruf apa nih? Nah, ini namanya huruf apa? Huruf yang saya tandai dengan warna biru, oval warna biru. Ini nama aslinya adalah huruf nun. Bagus ya, jangan sampai ada yang bilang huruf na ya. Dalam huruf hijaiyah tidak ada huruf yang namanya adalah huruf na. Ini namanya adalah huruf nun. Ya, jangan sampai sekali lagi ada yang bilang huruf na. Terima kasih yang sudah meramaikan kolom komentar. Nah, bagaimana cara melafalkan huruf nun? Huruf nun itu dilafalkan persis seperti kita melafalkan huruf N alfabet. Jadi insya Allah teman-teman ketika melafalkan nun, saya yakin sudah dominan tepat, tidak ada yang keliru. Gitu ya. Waalaikumsalam. Oke, paham sampai sini? Jelas sampai sini? Nah, sekarang kita lanjutkan kembali. Nun dilafalkan persis seperti kita melafalkan huruf N pada abjad alfabet. Naninu ya. Nanas. Nah, itu nun. Oke. Nah, sekarang nunnya di atasnya ada tanda apa nih? Ada tanda petik. Kalau ada huruf yang di atasnya ada tanda petik ini disebut dengan apa? Tanda petik ini disebut dengan tanda apa? Dalam kaidah tajwid disebut dengan tanda sukun. Ya. Nah, tanda sukun ini ya sering disebut dengan tanda mati dalam di Indonesia ya, tanda mati. Boleh nggak kita sebut dengan tanda mati? Boleh ya. Tapi arti sukun itu apa? Arti sukun itu artinya adalah dalam pelafalan itu artinya adalah diam. Nanti kita bahas maksudnya diam tuh diam apanya. Gitu ya. Oke. Lanjut. Lawannya diam, teman-teman, saya pengen nanya dulu nih. Lawan katanya diam apa? Lawan katanya diam adalah bergerak. Ya, bergerak. Nah, bergerak itu dalam kaidah pelafalan disebut dengan harokat. Harokat dalam bahasa kita sering disebut dengan huruf hidup. Sepakat? Nah, berarti selaras ya. Lawannya mati adalah hidup. Lawannya diam adalah bergerak. Lawannya sukun adalah harokat. Nah, sekarang yang dimaksud dengan diam tuh diam apanya? Yang dimaksud dengan bergerak tuh bergerak apanya? Oke, ya. Kita bahas dari harokat. Harokat itu kan basicnya ada 3 ya teman-teman. Ada fathah, ada dhammah, ada kasroh. Nah, huruf-huruf yang dia berharokat fathah, dhammah, kasroh, ya, a, i, u, itu pasti bergerak. Apanya? Rahangnya. Contoh, ba berharokat. Babi bu ab. Tuh bergerak ya, baknya. Babi bu. Sin berharokat. Sasisu. Gayu sasisu. Nah, ini bergerak. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan bergerak tuh bergerak rahangnya. Kenapa? Karena huruf yang dia ketika berharokat, ya, ba berharokat, babi bu, sod berharokat, sosisu. Rahangnya bergerak, tidak diam. Nah, itu yang dimaksud dengan kenapa harokat disebut dengan dalam kaidah pelafalan itu bergerak. Nah, kalau sukun itu artinya adalah diam. Kenapa? Karena ketika kita melafalkan huruf yang bersukun itu rahangnya diam. Contohnya huruf tak sukun. Ya. Kalau kita lafalkan begini. Rahangnya diam. Nah, itu sukun tuh. Kalau tak berharokat, tati tu at tati tu. Nah, itu kan bergerak kalau berharokat tuh. Tapi kalau sukun dia nggak bergerak.
Atau misalnya fa berharokat, fa fi fu bergerak rahangnya. Tapi ketika fa sukun, dia diam. Ya, dia diam. Paham sampai sini teman-teman sekalian? Nah, ya, jadi biar kita bisa membedakan, ya, di sini nih. Bentar ya teman-teman ya. Gitu ya. Oke, jadi itu yang dimaksud dengan sukun itu adalah diam, harokat itu bergerak. Oke, sampai sini paham? Kalau teman-teman ngerasa ada manfaat, silahkan bantu dulu tap-tap layarnya dan share. Semoga jadi kebaikan untuk kita semua. Ya, paham sampai sini? Jelas sampai sini teman-teman? Jelas ya insya Allah ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, selanjutnya nunnya berarti di sini dalam kondisi sukun ya. Oke. Nah, berarti nun di sini nggak kita baca una uni unu tapi un saja, an aja diem. Ya, karena dia dalam kondisi sukun. Ya. Betul nggak? Ya, nunnya dibaca un untuk basicnya dulu. Berarti betul ya? Oke, wal un gitu ya. Wal un. Nah, sekarang akan kita bahas teman-teman sekalian. Apakah di sini nun sukunnya tetap kita baca jelas wal unsa? Nah, bertemu dengan huruf sa. Ya, silakan aktif di kolom komentar. Apakah dia tetap kita baca wal unsa? Ternyata tidak. Ya, Masya Allah. Terima kasih Kak Cinta, giftnya barakallahu fikum ya. Jadi di sini kalau dia dibaca sendirian single gitu ya, maka dia dibaca tetap an, jelas wal un. Tapi kalau sudah berhubungan dengan huruf yang lain dan hurufnya itu adalah huruf fa, maka dia tidak dibaca wal unsa, tapi dibaca seperti apa? Baik. Maka nun sukunnya di sini ya, dia nggak lagi dibaca unsa, nggak dibaca jelas lagi. Kenapa? Karena di sini ada apa? Ada hukum, ada ahkamu tajwid apa? Ada hukum tajwid namanya adalah ikhfa haqiqi. Oke, ikhfa haqiqi. Nah, ya nanti kita bahas apa itu ikhfa haqiqi. Oke, kita bahas ya. Nih, jadi ketika nun sukun ya yang asalnya dibaca un jelas tapi ketemu sama huruf tha, maka tidak lagi dibaca unnya jelas, unsa, tapi ada hukum di sana ikhfa haqiqi. Apa itu ikhfa haqiqi? Baik. Ya, nih. Ikhfa haqiqi itu masuk ke dalam hukum nun sukun dan tanwin. Nun sukun itu nun mati, nun sukun yang tadi kita bahas, tanwin itu adalah an in un. Oke? Nah, di dalam hukum nun sukun dan tanwin ada 4. Ada izhar, ada idgham, ada iqlab, ada ikhfa haqiqi. Yang kita cari yang mana? Yang kita cari adalah yang ikhfa haqiqi. Oke? Nah, sip. Apa itu ikhfa haqiqi? Oke, kita jelaskan teman-teman sekalian. Ikhfa haqiqi itu, nah ini ya, pertemuan antara nun sukun atau tanwin an in un berjumpa dengan 15 huruf ikhfa. Salah satunya apa? Salah satunya tadi adalah huruf apa? Salah satunya tadi adalah huruf sa, teman-teman sekalian. Bang, 15 huruf ikhfa itu apa saja Bang? Silakan teman-teman searching, banyak. Intinya, kalau teman-teman mendapati nun sukun atau tanwin an in un bertemu dengan 15 huruf ikhfa, salah satunya tadi adalah huruf sa, ya, maka dia mesti dibaca dengan cara apa? Dia mesti dibaca samar dan dengung. Ya, harus dibaca samar dan dengung. Bang, sebentar Bang, yang harus dibaca samar dan dengung itu apanya? Yang harus dibaca samar dan dengung adalah bunyiannya. Hah? Kenapa bunyian Bang? Gitu ya. Bang, kenapa bunyian? Karena nun sukun kan bunyi konsonannya bunyinya an. An in un kan bunyi konsonan akhirnya bukan bunyi vokal tapi konsonan an juga. Ya, maka ini perihal membunyikan bunyian dengan cara samar dan dengung kalau bertemu dengan 15 huruf ikhfa. Oke? Paham sampai sini? Paham sampai sini? Nah, ini kita bahas basicnya dulu. Ya, habis itu kita lakukan pendalaman lebih jauh.
Kalau teman-teman 1.600 orang ini ngerasa ada manfaat, silahkan sebarluaskan, tap-tap layar dan share sebanyak mungkin. Terima kasih banyak. Semoga jadi pahala jariah untuk kita bareng-bareng. Amin ya robbal alamin. Lanjut. Nah, jadi di sini ya, nun sukunnya harus kita baca samar dan dengung. Oke. Nah, jadi dibaca samar dan dengung. Dengungnya harus ditahan 2 harokat kadar gunnah. Jadi ketika kita lafalkan tuh seperti ini teman. Perhatikan ya. Ini kita bahas yang basic dulu ya. Kita tulis di sini dia bunyiannya di sini. Oke. Maaf, saya tulis di sini deh. Bunyi un di sini, unsa, bunyiannya harus kita baca ikhfa hakiki dengan cara apa? Sade. Apa tuh? Samar dengung 2 harokat gunnah. Ya. Jadi kalau kita lafalkan begini. Wal unsa. Jadi samar dan dengung. Ini kita bahas yang basicnya dulu, ya. Wal unsa, wal unsa, Jadi nggak ada lagi bunyiannya. Wal unsa, tapi dia ikhfa hakiki, bunyiannya disadekan, samar dengung ditahan 2 harokat. Contohnya, perhatikan. Wal unsa, wal unsa, ya, wal unsa. Faham sampai sini? Jelas sampai sini? Respon pertanyaan saya di kolom komentar, ya. Faham sampai sini? Kita bahas yang basicnya dulu, baru kita sekarang akan dalami. Faham? Jelas? Jadi bukan lagi kita baca wal unsa, tidak, bunyiannya kita sadekan, samar dengungkan, ditahan 2 harokat. Wal unsa. Banyak orang melafalkan ikhfa hakiki itu dibaca sudah disamarkan, sudah didengungkan tapi nggak ditahan. Contohnya wal unsa, wal unsa, nggak, tapi wal unsa, wal unsa. Faham sampai sini? Jelas sampai sini? 1.700 orang memandang. Bantu tap-tap layarnya dan share. Semoga jadi pahala jariah buat kita bareng-bareng. Barakallahu fikum. Lanjut ya. Nah, faham ya? Dengungannya lebih lama, boleh nggak Ustaz? Gak usah lama-lama, cukup 2 harokat aja. Tepat di 2 harokat, ya. Oke, baik, kita lanjutkan kembali teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, insya Allah ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Teman-teman perhatikan di sini ya. Sekarang, apakah dengungan huruf nunnya di sini ketika dengung wal unsa, apakah betul dilafalkan semua ikhfa itu dibaca ang? Saya pengen nanya, apakah semua ikhfa itu dengungannya disamaratakan dibaca unsa? Coba boleh komen di kolom komentar ya. Apakah semua hukum tajwid ikhfa itu ketika mereka dengung, semua dengungannya itu disamaratakan, dipukul rata pakai eng? Wal unsa. Boleh drop jawabannya di kolom komentar. Sekarang saya izin lihat jawaban teman-teman. Tidak. Betul sekali. Jadi tidak semua ikhfa itu dibaca dengan dengungan yang sama, yaitu semua dipukul rata menjadi bunyi eng. Tidak, teman-teman sekalian. Karena apa? Mau kita bahas? Siap kita bahas? Bismillah. Kita bermohon kepada Allah, ya Allah, saya mau belajar. Tolong mudahkan kami ya Allah. Tolong berikan kebaikan dan pemahaman kepada kami ya Allah. Dan outputnya adalah kita fasih dan semakin dekat dengan Al-Quran. Baik, kita bahas. Nah, teman-teman sekalian, jadi ya, tidak semua ikhfa hakiki itu dibaca eng. Ya, tidak semua ikhfa hakiki itu semua sama persis dengungannya dibaca eng. Kenapa? Karena ikhfa itu nanti dibagi 3, ya. Ada ikhfa ab'ad atau kita sebut, kita kenal dengan ikhfa adna, ada ikhfa awsat, ada ikhfa yang aqrab atau ikhfa a'la. Oke, kita mulai ya. Kita mulai ke bagian dengungan ikhfa yang dia menyerupai atau mengarah kepada bunyi ang. Dan itu hanya 2 huruf saja. Kita ingat ya, tadi ikhfa itu ada 15 huruf ikhfa. 2 di antara 15 huruf tersebut baru dia dibaca ang. Jadi nggak semua huruf ikhfa itu dibaca ang. Ya, ketika ketemu 2 huruf ini baru dia dibaca menyerupai ang. Apa hurufnya? Ada yang tahu? Boleh komen di kolom komentar.
Ketika huruf ikhfa, ketika nun sukun ketemu dua huruf ini, baru dia dibaca dengungannya menyerupai bentuk eng. Keren. Apa? Huruf qaf dan kaf. Ajib. Betul sekali. Nih, ya. Perhatikan. Tuh. Ketika nun sukun atau tanwin berjumpa dengan dua huruf ikhfanya itu dua huruf ini, yaitu huruf qaf dan kaf, maka dia baru dibaca kuat. Ya. Kuat. Bunyinya bunyi eng. Teman-teman sekalian. Oke. Ya. Nah, kenapa dia bunyinya bunyi eng? Ada dua alasan. Ya. Karena apa? Karena huruf qaf dan kaf ini merupakan dua huruf di antara 15 huruf ikhfa yang tempat keluarnya adalah jauh, ab'ad. Jauh dibanding apa, Bang? Jauh jika dibandingkan dengan makhraj huruf nun. Oke? Kita coba praktekkan. Jadi gini, ya. Huruf qaf dan kaf ini perhatikan baik-baik, Huruf qaf dan kaf ini kan huruf ikhfa. Mereka punya makhraj. Makhrajnya itu letaknya berjauhan dengan huruf nun. Kenapa kok disandingkannya dengan huruf nun? Kenapa kok disandingkannya dengan makhraj huruf nun? Karena ikhfa ini kita sedang membahas hukum tajwid yang terdapat dalam bab nun sukun dan tanwin. Nah, nun sukun maka diperbandingkannya dengan makhraj huruf nun. Ya, paham sampai sini? Makhraj itu tempat keluarnya huruf. Paham sampai sini? Pelan-pelan dulu, pelan-pelan, sedikit-sedikit. Ya, paham sampai sini? Baik. Nah, kita lanjut. Nah, kita buktikan nih, perhatikan ya. Nih, kita buktikan dulu, perhatikan. Nah, perhatikan. Nah, nih ya, huruf qaf dan kaf itu secara garis besar dia keluar di sini. Qaf dan kaf itu di pangkal lidah. Sedangkan huruf nun itu makhrajnya di mana? Huruf nun itu makhrajnya di sini. Nah, lihat. Nah, di sini huruf nun. Ya, di daerah sini. Nah, maka kan berjauhan, nunnya di depan, ujung lidah, qaf dan kaf di dalam. Nah, karena jarak nun dan qaf kaf ini menjadi jarak yang jauh, maka mengakibatkan apa? Mengakibatkan dengungannya adena, dengungannya kuat. Kenapa dengungannya kuat? Karena dia makhrajnya jauh, sehingga menghasilkan bunyi eng. Ya, jadi nggak semua ikhfa dipukul rata eng. Oh tidak, sahabat. Ya, maaf Tat, suaranya menggema jadi tidak jelas. Silahkan keluar dulu. Yang rasa suara saya nggak jelas, keluar dulu, masuk lagi. Itu teman-teman yang error akunnya. Ya. Oke, contoh sekarang kita contohkan. Min qablikum angkana. Nah, ketika ketemu qaf dan kaf, dia bunyinya baru menyerupai eng. Cara membuktikan dia dengungannya eng atau dengungan yang kuat itu seperti apa? Ya, dengungan kuat itu menghasilkan bunyi eng. Ya, cara ngetesnya dia dengungannya kuat itu bagaimana cara membuktikannya? Simple. Cara membuktikannya, teman-teman ketika melafalkan dengungan qaf dan kaf yang menyerupai eng tadi, di saat yang sama coba teman-teman cek dengan buka tutup hidung teman-teman. Ya. Coba buka tutup hidung teman-teman. Kalau dia suaranya masih nyisa, berarti itu bukan dengungan yang kuat. Tapi kalau suaranya ketika dibuka tutup itu hilang suaranya, dengungannya, maka itulah ikhfa yang dengungannya kuat alias bunyi ang. Ya. Oke. Bentar ya. Kita buktikan ya. Silakan dibantu dulu tap-tap layar dan share-nya, semoga jadi pahala jadi buat teman-teman. Bismillah, semoga menjadi jalan teman-teman. Allah kasih keberkahan dalam apa yang diikhtiarkannya. Oke, kita perhatikan. Kita bunyikan misalnya kalimat nun sukun ketemu qaf ya. Min qablikum. Nah, kita contohkan, perhatikan. Perhatikan ya. Min Nah, hilang nggak? Maaf ya. Hilang nggak teman-teman? Suaranya nyisa nggak? Atau suaranya hilang? Hilang. Itulah dengungan yang kuat. Faham? Itulah dengungan eng. Maka ya,
gitu. Maka selain itu nggak boleh ada dengungan ikhfa yang ketika dibuka tutup hidung suaranya hilang. Contoh misalnya kita melafalkan kalimat tadi dalam ayat. Dalam ayat itu nanti kita cek. Contohnya ikhfa yang lain ketika dibuka tutup hidung itu nggak boleh hilang. Kalau dia dengungannya hilang maka terindikasi dengungannya terlalu kuat. Dan alias itu adalah bunyi dengungan eng. Gitu. Halo, wassalamualaikum. Semangat ini. Ya, gitu. Terus bedanya sama huruf ikhfa yang lain gimana contohnya? Sabar, ditunggu. Kita pasti bahas, ya. Gitu. Sampai sini dulu paham atau tidak? Untuk yang dengungan kuat. Ya, teman-teman yang baru pertama kali gabung silakan diikuti. Kita pasti bahas. Silakan diikuti. Ya, gitu. Kita pasti contohkan. Ya. Kita pasti contohkan, bahkan kita zoom sekalian pelafalannya. Ya, sip, kita lanjutkan ya. Nah, oke. Jadi ketika bertemu dengan huruf qaf kaf ini udah paham dulu nggak yang ini? Pelan-pelan ya. Silakan bantu respon. Kira-kira teman-teman sudah paham yang ini? Sedikit mengerti ya, sedikit-sedikit. Nggak harus langsung paham langsung. Ya, tenang, sedikit-sedikit saja. Sekarang ya, ada kebalikannya. Ada hukum tajwid ikhfa yang justru dia menjauhi bunyi eng. Ketika apa? Ketika bertemu dengan 3 huruf ini. Ta, dal, to. Ta, dal, to. Ta, dal, to. Ya. Nah, ketika nun sukun atau tanwin bertemu hurufnya adalah huruf ta, dal, to, maka disebut dengan ikhfa aqrab. Nama lainnya adalah ikhfa a'la. Artinya adalah lemah dengungannya. Karena dia lemah dengungannya, maka dia menjauhi bunyi eng. Nah, kebalikannya. Ya. Gitu. Oke, kebalikannya. Ya. Nah, contoh. Ya. Kenapa kenapa tak dalto ini disebut dengan ikhfa aqrab? Aqrab itu artinya dekat. Dekat dengan apa tak dalto ini? Jadi, di antara 15 huruf ikhfa, 3 diantaranya adalah huruf ini. Itu makhrajnya paling dekat dengan huruf nun. Paling dekat dengan huruf nun. Sekali lagi, kenapa makhraj ketika hukum tajwid ikhfa ini disandingkannya dengan huruf nun? Karena hukum tajwid ikhfa ini merupakan hukum tajwid yang termasuk ke dalam hukum tajwid nun sukun dan tanwin. Maka dibandingkannya dengan makhraj huruf nun. Ya. Nah, tak dalto ini adalah 3 huruf ikhfa yang makhrajnya paling dekat dengan huruf nun. Ya. Kita buktikan ya. Oke, nih ya. Pusing ya? Ya memang harus disampaikan seperti ini. Ya. Gitu. Saya pun belajar seperti ini. Kalau pengen yang langsung aja, semua juga butuh proses, teman-teman. Ya, gitu. Nah, perhatikan. Nih, tak dalto itu makhrajnya di sini. Lihat. Ujung lidah disentuhkan ke pangkal gigi seri atas yang warna ungu. Ini huruf tak dalto nih. Ya. Oke. Nah, huruf nun itu di belakangnya sedikit. Nah, ini huruf nun. Nah, sudah saya bilang kan, kenapa tak dalto ini disebut dengan ikhfa aqrab, ikhfa dekat? Karena makhraj huruf tak dalto ini paling dekat dengan huruf nun. Faham? Faham? Berbeda tadi kalau qaf kaf, kenapa dia dengungannya kuat? Karena mereka qaf kaf itu makhrajnya di sini, di belakang, di pangkal lidah. Nunnya di sini, maka karena jarak yang jauh, itu akhirnya mengakibatkan dengungan yang kuat. Tapi kalau misalnya tak dalto, teman-teman sekalian, mana nih? Nah, ini ya, tak dalto, itu makhrajnya kan di ujung lidah ke pangkal gigi seri atas di sini, huruf nun di belakangnya, maka dia disebut dengan ikhfa aqrab. Nah, ikhfa aqrab itu, teman-teman sekalian, mengakibatkan dengungannya menjadi a'la, menjadi lemah, yang alias menjauhi bunyi eng. Ya, faham? Jelas? Oke, contohnya, misalnya kalimatnya antum. Cara ngecek dia dengungan yang tidak kuat alias dengungan yang lemah seperti apa? Caranya sama. Cek ketika dia dilafalkan dalam keadaan samar dengung
dengan dengungannya lemah, cara ngecek dia dengungannya lemah yang alias menjauhi bunyi eng itu seperti apa? Kita buka tutup hidung kita ketika dengung, ya. Kalau suaranya hilang, salah berarti itu dengungan yang kuat untuk huruf qaf dan kaf seperti yang tadi sudah kita contohkan. Tapi kalau dengungannya hanya merubah sedikit suara yang mengalir, ya, maka itulah dengungan lemah. Kita buktikan, siap. Ya, perhatikan. Ya. Antum, suaranya masih ngalir atau tidak? Berbeda dengan qaf kaf tadi. Min qablikum, kalau huruf tak dalto, antum dadan, ya. Oke, min thayyibati ma. Paham sampai sini? Halo, assalamualaikum. Masih ada belum nih yang mau berkenan merespon pertanyaan saya? Ya, oke. Semoga teman-teman kalau di sini merasa ada manfaat di sini, itu cinta dari Allah. Ada kenikmatan belajar, itu cintanya Allah. Maka nikmati rabbika fahadis. Sampaikan lagi kepada yang lain kalau teman-teman merasakan ada nikmat. Tap layar dan share, di pojok kanan bawah ada tanda panah. Silahkan, gak perlu ragu. Jadi pahala jariah insya Allah buat teman-teman sekalian. Faham sampai sini? Ya. Jadi kalau misalnya dia nun sukun atau tanwin bertemunya dengan huruf qaf kaf, baru dia dibaca dengan dengungan menyerupai eng, alias dengungan yang kuat. Ya, ceknya ketika dibuka tutup hidung suaranya hilang. Min qablikum, min qablikum. Ya. Oke. Atau misalnya huruf kaf kana. Berbeda halnya dengan huruf tak dalto. Suaranya masih mengalir. Tuh masih ngalir. Tum. Paham sampai sini? Coba jelas teman-teman sekalian. Oke. Seru belajar ngaji? Lanjut ya. Lanjut ya. Nah, berarti tadi kita sudah bahas. Oh ya. Ikhfa itu kan ketika nun sukun menghadapi 15 huruf ikhfa. 2 huruf diantaranya masuk ke ikhfa ab'ad, dengungan yang kuat. 3 diantaranya masuk ke ikhfa aqrab, dengungan yang lemah. Berarti sisa berapa? 15 kurang 2, 13. 13 kurang 3, 10. Nah, yang 10 masuk ke ikhfa ausat. Masuk ke ikhfa ausat. Nah, ikhfa ausat itu ikhfa yang pertengahan. Dia dengungannya nggak betul-betul kuat, tapi juga dia samarnya juga nggak begitu kuat. Jadi dengungnya kuat, dengungnya dan samarnya sama-sama kuat. Ya, oke. Nah, nanti kita bahas yang ausat ini. Sekarang kita kembali dulu teman-teman. Kita kembali dulu ke ikhfa yang dengungannya kuat ya. Boleh? Boleh nggak? Saya kembali dulu ke ikhfa yang dengungannya kuat. Boleh ya? Ke huruf qaf kaf boleh ya? Coba respon. Respon pertanyaan saya. Saya menganggap teman-teman ada. Teman-teman bukan patung, makanya saya sering nanya. Ya, biar interaktif. Ya. Oke, baik. Boleh ya? Sip, terima kasih yang sudah berkenan capek-capek ya chat di kolom komentar. Ya. Semoga Allah kasih pahala lebih. Yang bisa ya, yang lagi santai dan bisa balesin bisa merespon pertanyaan saya, terima kasih. Baik. Nah, tadi kita kembali ya. Selain tadi saya jelaskan kenapa di sini huruf qaf dan kaf itu dia dengungannya kuat, karena dia jaraknya jauh sehingga dengungannya kuat. Alasan lainnya kenapa? Oke, teman-teman. Kenapa dengungan ikhfa yang ketemu dengan qaf kaf itu dengungannya kuat? Kenapa coba? Nih. Ya, perhatikan. Kenapa dengungan ketika qaf kaf itu kuat? Karena suara yang mengalir itu kan tadinya mau keluar dari mulut. Dengungannya mengalir itu tadinya mau keluar dari mulut. Tapi karena di sini ketika dengungan ikhfa qaf kaf itu, pangkal lidah qaf kaf itu udah nempel ke langit-langit, sehingga suara yang mau ngalir ke mulut nih, ya, suara yang mau ngalir ke mulut nih kehalangin. Akhirnya mereka karena mencari jalur keluar, ya, masuk ke mana? Masuk full semua ke rongga hidung. Karena semua masuk full ke rongga hidung, karena kalau mau masuk ke mulut itu terhalangi, ya, maka jadi full dengung, jadi full bunyi vokal eng ke sini, makanya dengungannya kuat.
Ya, gitu. Oke, paham nggak? Ya, jadi karena dengungannya kuat, ya, karena makhraj qaf kafnya udah nempel ketika dengung, suara yang mau mengalir susah ke mulut, sehingga dia mencari jalur keluar yang lain, akhirnya masuk ke hidung, jadilah dengungan yang kuat. Ya, ngerti nggak? Ya, full di hidung. Kenapa? Karena jalur keluarnya dia nggak masuk, nggak bisa ke sini, ya, nggak bisa ke sini nih, nggak bisa ke sini. Masya Allah, mana nih? Nah, bentar ya, nggak bisa ke sini nih. Nah, nggak bisa ke jalur yang warna biru, kehalangin. Tapi masuk ke jalur yang warna hitam. Ya, yang belum nggak fafa lagi nggak apa-apa. Ya, faham karena sering diulang-ulang. Ya, alhamdulillah. Makanya kita ulang-ulang. Bosen-bosen biarin. Ya, paham sampai sini? Nah, berbeda halnya dengan huruf tak dalto. Nih, huruf tak dalto, kenapa dia dengungannya lemah? Selain dia makhrajnya dekat antara huruf tak dalto dengan huruf nun. Nah, perhatikan nih, lihat jalurnya. Ya, suara yang mengalir itu bisa masuk dulu ke mulut sampai akhirnya berkumpul di depan mulut di sini. Dekat mulut. Nah, makanya ada yang suara dia bisa masuk ke mulut, tapi ada sebagian yang masuk ke rongga hidung. Makanya dia masih ada aliran suara yang ngalir. Karena apa? Karena full suaranya itu nggak masuk semua ke hidung. Masih ada suara yang bisa melipir ke mulut. Paham nggak? Tuh masih bisa karena masih ada suara di sini. Karena masih ada suara di sini. Maka ketika dia dibuka tutup hidung, ya nggak masalah. Masih ada suara yang ngalir. Halo, paham sampai sini? Paham sampai sini? Mulai puyeng? Ya, tapi saya harus sampaikan teman-teman sekalian. Gua tap-tap layar dari 80.000 sampai 159. Barakallahu fikum yang udah bantu tap-tap layar, yang udah bantu share, bergerak bersama untuk dakwah Quran ini. Allah ganjarkan pahala jariah insyaallah. Ya. Baik. Seru nggak belajar ngaji? Nah, sekarang kalau yang ausat seperti apa? Ini butuh latihan. Tapi minimal teman-teman bisa membedakan antara dengungan yang dia betul-betul eng sama dengungan yang dia justru menjauhi eng. Nah, untuk yang ausat samarnya 50%, dengungannya 50%, berarti kalau dia jadi bayangkan begini teman-teman. Dengungan yang semakin kuat itu dia suaranya registernya itu di hidung, ya. Jadi arahkan ke atas. Qablikum pasti dia hilang suaranya. Karena pasti hilang. Tapi kalau misalnya dengungan yang lemah, bayangkan dia depan mulut, samar depan mulut, dengungannya depan mulut. Diajak ke depan. Ya, ini harus dibayangkan. Soalnya saya membayangkannya seperti itu. Jadi kalau dengungan yang lemah, bayangkan si dengungannya itu depan mulut. Rasakan depan muka. Jadi suaranya masih ngalir. Tapi kalau dengungan kuat, ajak bayangan kita itu ke atas, ke hidung. Min qablikum. Nah, berarti kalau ausat apa? Kalau ausat tengah-tengah gimana? Antara hidung dan mulut. Nah, berarti gimana? Izin ya. Nih, ya. Kalau misalnya huruf qaf kaf dia dengungannya kerasa di hidung. Kalau misalnya huruf tak dalto terasa di depan mulut. Kalau sisanya berarti tengah-tengah antara hidung dan mulut di sini. Nah, teman-teman mau saya perlihatkan nggak perbandingan dengungan kuat, dengungan pertengahan, dan dengungan yang lemah? Mau nggak? Kalau mau saya contohkan. Mau nggak? Boleh komen di kolom komentar. Jadi penonton yang aktif, interaktif. Ya, karena saya menganggap teman-teman ada, bukan patung. Makanya saya sering nanya. Ya, gitu. Melibatkan teman-teman dalam pembelajaran. Baik. Ya. Terima kasih yang sudah berkenan komen di kolom komentar. Perhatikan baik-baik. Kalau saya kasih isyarat 1, ini dengungannya lemah. Terasa dengungannya dalam depan mulut, alias samarnya lebih kuat. Kalau saya kasih isyarat 2, suaranya masih jadi makin dalam, mengarah ke rongga hidung. Jadi kalau kita ibaratkan begini, jalurnya tuh begini. Ya, dengungan lemah di sini,
Kalau dia makin kuat, dengungan pertengahan dia agak masuk ke dalam, rasakan di sini. Kalau dengungan kuat dia masuk ke rongga hidung. Jadi bentuknya begini. Circle-nya begini. Ya. Lemah, pertengahan, kuat. Lemah, pertengahan, kuat, ya. Ini lemah, ini pertengahan, ini kuat. Perhatikan. Beda atau beda? Bunyinya, dengungannya sama atau beda? Coba, ya lagi ya, lagi ya. Beda nggak? Nah gitu gimana caranya? Harus latihan terus. Talaki sama guru teman-teman. Talaki dan musyafahah. Ya, nggak bisa kita dengan latihan sendiri, nggak bisa. Harus dengan guru karena itu yang nanti akan. Oh ini belum, kurang begini, kurang begini, kurang begini. Nah begitu teman-teman. Ya, beda kan? Jadi nggak sama ya. Ya dengungan lemah, kuat dan pertengahan itu beda bunyinya, beda kerasanya. Kenapa saya bisa? Karena dalam seni dulu saya kan terjun di dunia musik. Ya jadi tahu teknik vokal sedikit. Ada yang namanya register. Ada suara yang dia dari hidung, suara-suara falset yang tinggi itu suaranya dari hidung. Nah itu dari hidung masuk ke sini ke hidung. Nah ya, oke. Nah gitu teman-teman. Paham ya? Ngerasa ada manfaat? 1.700 orang sedang memandang live ini berkumpul karena Al-Quran, ya berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Pertemuan yang indah. Maka ajak teman-teman yang lain untuk hadir di kegiatan-kegiatan seperti ini, dimanapun live-nya, siapapun orangnya. Selagi kebaikan, mengingatkan untuk dekat dengan Quran, ajak, ya. Allahu Akbar. Mohon maaf ya kalau ada yang kurang sempurna dari apa yang saya jelaskan, ada yang kurang. Nah itu ya. Oke, sip. Sekarang kembali lagi ke ayat. Ya ini kita belum maju-maju nih, ya. Gak apa-apa ya teman-temannya, pelan-pelan ya, sedikit-sedikit ya. Oke, teman-teman. Selanjutnya. Pertahankan semangatnya, tap-tap like dan share-nya ya. Terima kasih banyak. Oke, teman-teman. Nah, berarti di sini nun sukun ketemu sa. Ini ikhfanya ikhfa apa? Ikhfa yang kuat, ikhfa yang lemah, atau ikhfa yang tengah-tengah? Coba ingat ya hurufnya sa nih. Berarti ikhfanya yang mana? Halo, assalamualaikum. Ikhfanya yang mana? Ya, ikhfa yang awsat. Awsat itu apa? Ikhfa yang pertengahan. Ya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ikhfa yang awsat atau ikhfa yang pertengahan. Jadi dia nggak betul-betul kuat, tapi dia juga nggak lemah. Ya, ikhfa yang pertengahan, nggak betul-betul kuat, tapi juga nggak betul-betul lemah. Nah, gitu ya. Paham ya? Sip, teman-teman. Selanjutnya, bantu dulu tap-tap like dan share-nya ya. Saya akan lanjutkan lagi. Masih dari ikhfa tadi. Teman-teman. Ya, perhatikan. Saya pengen nanya sekarang. Teman-teman, huruf fa itu, perhatikan. Boleh kita dalami lagi nggak? Atau mau langsung lanjut aja asal lewat? Atau mau kita bahas lebih dalam lagi? Ikhfa nih. Mau kita bahas lebih dalam lagi atau kita lewat lagi? Atau kita lewat saja? Ada lagi yang bisa kita pahami teman-teman. Ya. Ya perhatikan. Nih di sini ada huruf tha. Ya ada huruf tha di sini. Saya pengen nanya teman-teman. Huruf tha itu, jawab ya di kolom komentar ya. Huruf tha itu huruf yang tebal atau huruf yang tipis? Silahkan komen di kolom komentar. Huruf tha itu yang ini, ya huruf tebal atau huruf tipis? Coba. Sepakat tipis? Sepakat ya? Oke, baik. Clue-nya sudah teman-teman jawab. Huruf fa, clue-nya adalah huruf yang tipis. Sekarang, kita coba tebak-tebakan. Mana ikhfa yang tepat? Clue-nya tadi apa? Huruf fa adalah huruf yang tipis. Sekarang, pada kalimat wal unsa, mana ikhfa yang lebih tepat? Saya akan kasih dua opsi. Teman-teman silahkan pilih mana yang lebih tepat. Siap ya? Oke. Yang pertama. Wal unsa
wal unsa. Yang kedua, wal unsa, wal unsa. Mana yang betul? Yang pertama atau yang kedua? Coba kita lihat jawaban teman-teman. Kita lihat aktif nggak teman-teman di kolom komentar. Yang betul yang mana? Yang betul adalah yang kedua. Bagus, tapi alasannya kenapa? Kenapa yang pertama salah? Kenapa yang kedua betul? Ya, tolong beri saya alasan. Aduh, sedap ya. Beri saya alasan kenapa yang kedua betul, kenapa yang pertama salah. Coba. Ya. Coba mana nih? Ada yang respon? Nah, bukan masalah ikhfa awsatnya yang kita bahas tadi. Kalau yang untuk contoh kasus ini kita sedang membahas bukan masalah kuat atau kuat atau lemah, bukan. Bukan masalah itu. Bukan masalah itu. Ingat, clue-nya adalah tipis. Ini di sini yang sedang saya contohkan, bukan membahas dengungan lemah, kuat atau pertengahan. Saya ulang lagi ya. Yang dua betul, yang kedua betul. Tapi alasannya bukan karena masalah pertengahan atau tidak. Tapi masalah apa? Teman-teman, kenapa yang satu salah? Perhatikan, wal unsa. Kenapa salah? Karena ketika dengung bibir teman-teman masih monyong. Wal unsa. Harusnya yang kedua, karena di huruf tipis kembalikan ke pelafalan tipis itu seperti sedikit tersenyum. Wal ini yang kedua. Wal unsa. Kalau yang pertama kan wal unsa. Nah, jadi bukan masalah apa namanya? Bukan masalah pertengahannya kalau tadi yang kita sedang bahas, karena clue-nya tadi tipis. Ya, jadi bukan jawaban itu yang saya harapkan. Tapi betul, unsa itu ikhfa yang pertengahan, betul, ya. Paham sampai sini? Jadi kalau teman-teman melafalkan hukum tajwid ikhfa yang setelahnya adalah huruf yang tipis, maka kembali dan sebelum nun sukunnya adalah dhammah sa. Jangan sampai unsa. Tapi unsa. Tarik lagi dia. Faham? Jelas? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih banyak yang sudah berkenan masih terus meramaikan kolom komentar ketika saya bertanya. Terima kasih banyak sudah aktif sehingga live ini interaktif ya. Yang sudah tap-tap layar, yang sudah memberikan gift terbaiknya, bahkan teman-teman yang sudah share, terima kasih banyak. Semoga Allah ganti apa yang teman-teman sudah berikan support di live ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, gitu. Jadi bukan masalah irja'nya juga yang kita bahas ya, atau furjahnya yang kita bahas, bukan. Paham? Lanjut ya. Sip. Lanjut lagi. Bismillah ya Allah. Semoga teman-teman yang sedang berkumpul memandang live ini ya Allah dengan segala kesungguhannya ya Allah, semoga dimudahkan ya Allah. Amin. Ya. Itu. Kenapa lidahnya tidak keluar ketika dengung? Keluar mana? Keluar mana? Karena kan belum menyentuh. Harus begini, gitu. Enggak, teman-teman. Ketika dengungan sa, kan sa lagi dilafalkan menuju makhrajnya. Ketika dengung samar, itu enggak keluar, hanya mengarah. Bukan tapi ini baru mengarah saja. Ya, patokan huruf sa itu bukan ujung lidah keluar. Patokannya nanti kita bahas setelah ini ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Oke. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Oke ya, jadi patokannya bukan lidah keluar ya, huruf ta itu. Yuk kita bahas nih sekarang. Nih teman-teman ya, yang sekarang kita bahas nih, ini huruf apa? Nama hurufnya. Nama asli hurufnya huruf apa? Ayo. Nama asli hurufnya huruf apa? Nama asli hurufnya adalah huruf sa ya. Oke, sip, bagus. Nah, bagaimana cara melafalkan huruf sa? Coba, ini masih ada semangatnya ini. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, jadi gini teman-teman. Ya, huruf sa ini dilafalkan sama persis seperti kita melafalkan huruf zal. Sepakat atau tidak? Huruf za ini dilafalkan persis seperti kita melafalkan huruf zal. Ya, dari mana? Oke, kita akan coba
bahas, ya. Nah, nih, ya. Nah, perhatikan, perhatikan, ya. Nah, jadi patokan satu, lihat bibir kita di sini, ujung lidah kita di sini, patokannya bukan harus keluar, ya, gitu. Ya, jadi huruf ta dan huruf dzal itu dilafalkan dengan cara apa? Huruf ta dan huruf dzal itu dilafalkan dengan cara wadh wadzalu wasalil ulya min tarafaihima. Ya. Dengan cara apa? Menyentuhkan tipis-tipis bagian ujung lidah kita ke ujung gigi seri atas. Jadi fokusnya menyentuhkan ujung lidah ke ujung gigi seri atas, bukan mengeluarkan, menjulurkan ujung lidah keluar mulut. Ya. Bukan ngelel, bukan melet huruf ta itu fokusnya, tapi menyentuhkan ujung lidah tipis-tipis ke ujung gigi seri atas dan bukan digigit. Contohnya ya, boleh saya contohkan? Boleh. Yang ngerasa ada manfaat, bergerak bersama 1.700 orang bergerak bersama untuk syiar Quran, ini pasti powerful banget teman-teman. Maka saya harapkan yang sedang bisa tap layar dan share. Yang belum share. Ya, oke. Kita contohkan, perhatikan. Ya, nih, perhatikan. Ujung lidah kita sentuhkan tipis-tipis ke ujung gigi seri atas kita. Sa, si, su, as. Jadi harus keluar nggak? Ujung lidahnya begini. Sa, si, su, as. Bukan begini. Tapi begini, bukan begini. Yang ini. Bukan. Ujung lidah nempel ke ujung, disentuhkan tipis-tipis ke ujung gigi seri atas. Ya. Lalu bukan digigit, bukan. Susah, nanti suaranya tidak akan mengalir. Susah. Jadi cukup sentuhkan tipis-tipis. Asal nempel aja, nyentuh dikit aja. Sa, si, su, as. Kenapa melafalkan huruf ta tidak berdesis? Karena memang huruf ta bukan sifat berdesis. Sifat yang punya desis sofir namanya. Itu huruf sin baru sofir. Sa, si, su, bas. Kalau huruf ta ya memang nggak ada desisnya. Kenapa nggak berdesis? Ya nggak punya sifat sofir huruf ta. Ya, oke, paham sampai sini? Ya. Wa ma khalaqal dzakara wal unsa. Mengalir nafasnya, mengalir suaranya. Unsa. Paham? Teman-teman ngerasa ada manfaat dalam live ini? Ngerasa ada kebaikan nggak? Ngerasa ada nikmat? Tahu nggak itu dari siapa? Dari Allah itu. Cinta sama teman-teman semua. Kalau saya berikhtiar sekuat apapun dengan fasilitas dan penyampaian seperti apapun, kalau Allah tidak izinkan ada kebaikan, siapapun orangnya nggak akan pernah bisa sampai. Ya, oke. Maka kalau ada ngerasa manfaat, suguhkan tontonan terbaik, ya, tontonan yang maksimal untuk mendekatkan kita kepada Allah, kepada sahabat-sahabat teman-teman. Ya, kalau sekarang pahala itu ada wujudnya, saya pasti teman-teman akan berbondong-bondong untuk share dan tap layar. Saya yakin. Cuman kan perlu lihat itu dengan keimanan ya. Kalau semua orang itu bisa ngelihat itu, apa bedanya antara orang yang beriman dengan tidak? Dalam arti dia bisa melihat pahala-pahala yang bisa dia ikhtiarkan. Gitu teman-teman ya. Lanjut ya. Masya Allah. Lanjut lagi teman-teman. Ya, jadi kalau ada pertanyaan kenapa ketika samar dia ujung lidahnya nggak keluar? Karena memang bukan keluar patokannya. Ya. Oke teman-teman. Yuk sama-sama kita belajar. Oke teman-teman. Nah, paham ya? Sampai sini paham? Sampai sini bisa dilanjutkan lagi? Baik, teman-teman, sekarang pertanyaan saya. Huruf ta di sini, tolong dijawab di kolom komentar dengan gercep ya, dengan cepat ya. Huruf ta di sini dibaca berapa harokat? Ayo. Unsa sa di sini dibaca berapa harokat? Boleh komen di kolom komentar. Ya, tanpa ragu, tanpa takut. Silakan.
Huruf ta di sini dibaca berapa harokat? Ada yang bilang 2, ada yang bilang 4, ada yang bilang 6, ada yang bilang 5. Oke, ya. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan jamaah al-tiktokiyah. Al-tiktokiyah. Di sini kalau kita wakof di sini kita kan mau berhenti nih. Maka cukup kita baca 2 harokat. Selesai, beres. Ya, nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i atau mad asli. Kenapa? Karena ada fathah tegaknya. Oh, Bang, tapi kan ini Bang. Kan ini ada tanda benderanya, ada tanda alisnya. Kalau ada huruf yang ada tanda alis dan ada tanda bendera atau tanda pedang atau tanda ombak seperti ini kan harusnya dibaca panjang, Bang. Boleh 4, boleh 5, bahkan boleh 6. Makanya ketika kita belajar jangan cuma lihat dari bentuk. Yang saya sampaikan selalu saya sampaikan konsep. Ya, itu biar apa? Biar nggak cuma lihat dari ini ada tanda alisnya berarti panjang dong, Bang. Ah, begitu. Tidak. Ya. Oke. Nih, tanda ombaknya ini muncul kalau apa? Nih, perhatikan. Ya, tanda ombaknya ini muncul kalau bertemu dengan huruf hamzah setelahnya. Tuh. Ya, ini kan ada hamzah. Ini hamzah ya karena dia berharokat. Ini hamzah ya. Ini hamzah karena dia berharokat. Tuh. Kalau di sini ya, ayat ketiganya disambung ya dengan awal ayat keempat yaitu huruf hamzah, maka si ombaknya bertemu dengan hamzah. Baru dia dibaca mad jaiz. Mad jaiz munfasil dibaca boleh 4 dan 5 juga boleh. Contoh, wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta. Baru dipanjangkan sa-nya. Tapi kalau misalnya kita wakaf di ayat ketiga, wa ma khalaqadz dzakara wal untha, cukup dibaca 2 harokat. Karena apa? Karena di sana si tanda ombaknya tidak berfungsi. Karena apa? Karena tidak berjumpa dengan huruf hamzah setelahnya. Paham? Paham? Ya, paham nggak sampai sini? Halo, assalamualaikum. Saya sengaja semangat seperti ini biar teman-teman ketularan semangatnya. Walaupun ini agak ngos-ngosan, teman-teman. Ya. Oke. Nah, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah tap-tap like dan share, apalagi juga yang sudah memberikan gift terbaiknya. Semoga Allah ganti rezekinya dengan rezeki yang lebih berkah lagi, kelimpahan keberkahannya ya. Oke. Paham ya? Jadi jangan sampai dibaca wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Oh enggak, Bang, ada alisnya enggak gagal aktif di sana. Kalau kita wakaf ya. Tuh, jadi kalau kita wakaf di sini, berhenti di sini, maka si tanda alis ini tidak kita anggap ada karena tidak berjumpa dengan hamzah. Tuh, begitu. Faham? Jelas? Ya, Allahu Akbar. Bang, sebentar. Bang, tapi kan di sini ada tanda lam alif. Lam alif itu kan artinya wakaf mamnu', Bang. Ya, saya tulis ya, namanya wakaf mamnu'. Nah, kalau kita menemukan lam alif, ini namanya wakaf mamnu', bukankah dia dilarang berhenti? Betul. Kalau menemukan ada tanda lam alif, la, ya, oke, itu artinya wakaf mamnu', dia nggak boleh berhenti di sana. Kalau di pertengahan ayat, ya, kalau di akhir ayat boleh berhenti di sini. Ya. Jadi ini mad asli ya, karena kita berhenti di sini, maka dia termasuk ke dalam mad tabi'i atau kita sebut dengan mad asli pun boleh. Maka cukup kita baca dengan kadar panjang 2 harokat. Ya. Faham? Jelas? Allahu Akbar. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang teman-teman sekalian, mad tabi'i. Salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran adalah hukum tajwid mad tabi'i. Ya, faktanya, fun fact-nya, salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran yang akan sering kali kita temukan adalah hukum tajwid namanya mad tabi'i yang tadi. Dia mesti dibaca dengan tepat kadarnya 2 harokat.
karena mal tabi'i ini adalah hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran ketika kita baca, maka pastikan dua harokatnya konsisten. Pastikan dua harokatnya itu konsisten, jangan sampai kadang-kadang siapa yang masih suka kepanjangan, siapa yang kadang-kadang masih suka kecepatan, coba boleh komen. Bukan mad aridi sukun, ya. Tidak semua akhir ayat itu mad aridi sukun, ya. Siapa? Nah, pastikan dua harokatnya pas. Kenapa? Kenapa coba? Bentar ya. Kenapa mad tabi'i harus tepat dua harokatnya? Kan tadi sudah kita ketahui, hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran itu mad tabi'i. Kalau mad tabi'i kita tidak tidak pas, karena mad tabi'i itu adalah hukum tajwid paling banyak, saya yakin bacaan teman-teman menjadi kurang rapi atau kurang teratur. Karena panjang pendeknya masih ke sana kemari. Ya. Nah, jadi pastikan ya dua harokatnya pas. Caranya gimana? Ayunkan. Ayunkan dengan nada, mau nadanya fales ke, mau nadanya merdu ke, yang penting asal ayun dulu, terselamatkan dulu dua harokatnya, baru diperindah dengan makomat atau langgam atau nalom atau nada lagu. Ya, jadi diayunkan. Oke. Allahu Akbar, contoh ya sebentar ya nih. Jadi dia diayunkan. Teman-teman masih semangat ini? Siap lagi untuk mensyiarkan? Yang belum syiar siapa? Yang belum share siapa? Nah, silahkan syiar dulu ya, biar dapat ilmu, dapat pahala jariah di saat yang sama. Dan teman-teman yang terus tap layar, semoga Allah kasih ya, Allah ganti capek jempolnya itu untuk tap layar, semoga Allah ganti dengan pahala yang lebih luar biasa lagi. Nah, maka diayunkan teman-teman. Ayun wal ayun wal unsa ayun, mau nadanya falas kayak wal unsa sa, nadanya aneh misalnya nggak enakan, ya nggak apa-apa, yang penting dua harokatnya terselamatkan dulu. Kenapa saya selalu bilang nggak merdu pun nggak apa-apa? Karena ada di antara sahabat kita yang dia buta nada. Buta nada itu apa? Dia nggak tahu ini bacaan saya tuh enak atau enggak gitu loh, falas atau enggak, ya nggak apa-apa, yang penting tajwidnya dulu betul. Wa ma khalaqal dzakara wal unsa, itu yang enakan. Kalau yang flat misalnya atau fals, wa ma khalaqal dzakara wal unsa. Betul nggak bacaannya? Betul bacaannya. Ya. Faham? Jelas sampai sini? Ya. Ya, tanda alis tadi kalau disambung dengan huruf setelahnya ya. Oke, paham sampai sini teman-teman sekalian? Jelas sampai sini? Jelas? Halo, assalamualaikum, 2100 orang ya yang berkenan respon komentar saya, terima kasih banyak. Yang memungkinkan respon komentar saya, terima kasih banyak. Jelas? Baik, sip ya, Masya Allah. Ya, sekarang kita baca dulu bareng-bareng. Setelah itu saya akan contohkan pelafalannya. Siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 1, 2, 3. Wa ma khalaqal dzakara wal unsa. Bang, harus selalu diayunkan nggak dua harokat? Nggak pun nggak masalah, asalkan dua harokatnya terjaga. Kalau masih belum konsisten dua harokat teman-teman, ayunkan saja. Ya. Wa ma khalaqal dzakara wal unsa. Ya, sekarang saya contohkan pelafalannya. Langsung saya zoom ya, perhatikan baik-baik. Wa ma khalaqal dzakara wal unsa. Sekali lagi. Wa ma khalaqal dzakara wal unsa. Allahu Akbar. Yang baik semua dari Allah, yang kurang-kurang itulah Ghifari putra. Mohon maaf atas segala bentuk kekurangannya. Baik, kita lanjutkan lagi. Masih ada waktu kita, berapa menit lagi? Sedikit lagi ya. Oke, ya. Nah, teman-teman, nanti yang mau masuk grup di akhir, saya belum buat grup 11-nya nih.
Ada yang mau masuk grup nggak? Ya, grup kita udah 10 grup udah full, saya lupa belum bikin grup 11-nya nih. Bikin grup jangan. Yang belum masuk grup siapa aja? Udah satu grupnya isinya 900 sampai 1000 orang. Grup free ya, grup free. Ya. Nanti yang mau saya buatin dulu ya nanti ya. Ya, yang mau masuk grup syaratnya satu, sabar nungguin sampai akhir live kita. Emang di grup bakal dapat apa aja? Ada notifikasi setiap kita live dan rekaman live kita. Yang nggak bisa ikut jadi bisa nonton lanjutin rekaman live-nya nanti. Diulang lagi. Ya, oke. Dan akan mendapatkan informasi kelas free kita dan kelas berbayar kita plus dapat informasi buku tahsin saya. Saya spill dulu ya. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Sekarang kita masuk ke ayat 4. Kita baca dulu bareng-bareng ayat keempatnya. Setelah itu kita bedah lagi tajwidnya satu persatu. Siap? Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sa'yakum lasyatta. Sekali lagi. Inna sa'yakum lasyatta. Sekali lagi. Inna sa'yakum lasyatta. Allahu Akbar. Sip. Kita bahas bareng-bareng. Teman-teman. Hello. Ya, teman-teman. Ini huruf yang saya blok dengan yang saya kasih tanda oval warna biru. Ini huruf apa namanya? Coba, masih ada nggak yang mau respon pertanyaan saya? Masih pada aktif gak nih? Ini huruf apa namanya? Ini namanya adalah huruf masih ada yang menjawab huruf alif. Yang menjawab huruf alif, mohon maaf, kita harus tilang dulu. Nah ya, izin ya. Teman-teman, ini bukan alif, sahabat. Ini kalau alif saya nyatakan tetot, kita tilang. Bang, kok dia bukan alif sih bang? Lah bukan teman-teman, kenapa? Karena dia berharokat. Hah? Emang kalau alif nggak berharokat? Oke, kita contohkan nih. Nih, perhatikan nih, langsung ada contohnya nih. Perhatikan, ya. Perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik. Coba, ini bukan alif karena dia berharokat. Ini alif karena dia di atas dan di bawahnya tidak berharokat. Ini bukan alif karena dia berharokat. Ya, halo, assalamualaikum. Nih, ya, alif itu tidak mungkin punya harokat, sahabat sekalian. Baik di atasnya baik fathah dhamma atau fathah tain atau dhammah tain, baik di bawahnya kasroh tain atau kasroh. Tidak mungkin alif berharokat. Kenapa? Karena fungsi alif itu cuma numpang sama huruf yang sebelum alif yang dia harus berharokat apa? Fathah. Alif itu nggak mandiri, teman-teman. Alif itu kalau dia pengen dinyatakan hidup, ada ya. Dia alif itu nggak bisa hidup tanpa fathah. Karena memang fungsi alif hanya untuk memperpanjang huruf yang sebelum alif dia berharokat baris atas. Ya, faham? Faham? Nah, kalau teman-teman menemukan bentuk seperti alif, toh, tapi dia berharokat, namanya adalah hamzah. Ya, bisa kita sebut dengan hamzah, nama lengkapnya hamzah qata' atau hamzah qat'i. Hamzah yang dia berharokat. Nah, sekarang berarti ini saya tanya ulang lagi, ramaikan lagi kolom komentar. Teman-teman, ini huruf apa? Ini huruf apa? Ayo. Ini adalah huruf hamzah. Ya. Allahu Akbar. Terima kasih ya teman-teman sudah berkenan jempolnya dipakai buat komen ya. Ini hamzah ya. Jadi huruf yang sering kita baca abata sajaha kho. Misalnya itu ya. Itu adalah huruf apa? Abata sajaha kho. Itu huruf apa? Itu a, itu huruf hamzah bukan alif. Paham? Allahu Akbar. Ya. Teman-teman gak kerasa lihat tuh yang tap-tap layar udah 400.000 tap-tap layar tuh. Terima kasih banyak udah support ya tuh. Pojok kiri atas. Yang udah share di pojok kanan bawah tuh. Tuh, pojok kanan bawah berapa tuh? 1100 ya, 1200. Semoga menjadi bukti di hadapan Allah buat teman-teman yang sudah ikut ya, menjadi pahala jadi buat teman-teman. Ya. Sip. Jadi ini bukan
bukan apa, terima kasih Kak Rain ya, gift rose-nya terima kasih ya. Semoga Allah ganti gift rose-nya ini menjadi pahala yang berkali-kali lipat, rezekinya berlimpah keberkahannya insyaallah. Oke, lanjut. Nah, berarti ini adalah huruf hamzah ya. Nah, sekarang teman-teman sekalian ya, huruf hamzahnya di sini dia berharokat apa? Ada baris bawahnya. Coba sekarang saya izin bertanya ya. Gitu. Ya. Oke. Nah, kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah, itu namanya harokat apa? Masih berkenan untuk ramaikan kolom komentar? Namanya adalah harokat kasroh. Terima kasih, Masya Allah ya. Kenapa sih Bang harus nanya-nanya terus? Jadi kita harus komen terus? Ya sengaja, karena saya menganggap teman-teman sekali lagi ada. Saya tidak menganggap teman-teman robot dan patung. Jadi saya tanya, ya, biar apa? Biar majelis kita interaktif, hidup, gitu ya. Bukan hanya terima kasih topi koboynya, topi baseballnya Ibu Aini, Bunda Aini ya. Sip, lanjut. Ya, sip. Jadi huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah itu disebut dengan harokat kasroh. Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh itu dibaca dengan vokal apa teman-teman sekalian? Ya, terima kasih topi koboynya Kak Wi ya. Dibaca dengan vokal i ya, betul. Baik, kita tulis ya. Maka hamzahnya dibaca i ya, karena harokatnya harokat kasroh. Oke. Nah, sekarang teman-teman kita akan bahas ulang lagi ini ya. Teman-teman mau bosan? Nah, nggak apa-apa, kita ulang-ulang saja. Huruf hijaiyah itu punya harokat. Harokat itu basicnya ada berapa? Harokat itu basicnya ada berapa? Ada tiga. Ada fathah, vokal A, dhammah, vokal U, kasroh, vokal I. Oke. Nah, teman-teman, harokat itu tadi, yang tiga tadi, masing-masingnya harokat itu punya kesempurnaan harokatnya masing-masing. Punya titik sempurnanya masing-masing yang kita sebut dengan kesempurnaan harokat. Ya. Nah, ini saya belum nanya, udah main nanya aja teman-teman sekalian. Ya. Nah, kesempurnaan harokat itu teman-teman sekalian, ya, dalam kaidah tajwid disebutnya, ada yang ingat apa istilahnya? Boleh komen lagi? Ramaikan lagi kolom komentar ya. Saya nggak akan bilang teman-teman yang komen di kolom komentar so tahu enggak. Jadi saya butuh teman-teman semangat seperti ini. Namanya adalah itmamul harokat. Lihat di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih ya. Namanya adalah itmamul harokat. Ya. Terima kasih teman-teman sekalian ya. Itmamul harokat. Itmamul harokat itu apa? Itmamul harokat itu tadi adalah kesempurnaan harokat. Ingat, bukan kesempurnaan cinta. Ya, kesempurnaan harokat. Kesempurnaan harokat ini biar apa? Biar kita ngajinya artikulasinya jelas. Tidak seperti orang yang sedang bergumam, tidak seperti orang yang sedang kumur-kumur teman-teman sekalian. Ya. Nah, contoh yang ngajinya seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur itu contohnya seperti apa? Yang tidak tersempurnakan itmamul harokatnya. Contohnya begini. Siapa di antara teman-teman yang ngajinya masih seperti ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Siapa yang ngajinya masih seperti itu? Ya. Jujur, yang ngajinya tuh ya asal keluar aja, walaupun dia seperti orang yang sedang bergumam. Nah, itu kurang sempurna. Kenapa? Karena artikulasinya nggak jelas seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur. Harusnya jelas, ya. AIU-nya jelas, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jelas AIU-nya. Nah, makanya penting banget untuk kita sempurnakan apa? Itmamul harokat. Oke. Ya. Baik.
Nah, sekarang ayat yang kita baca harokatnya apa? Harokatnya harokat baris bawah kasroh, Bang. Oke, berarti bagaimana itmamul harokat kasroh? Coba teman-teman yang sering ikut di live ini, bagaimana itmamul harokat kasroh? Bagaimana kesempurnaan harokat kasroh? Drop jawabannya di kolom komentar sekarang juga. Saya izin lihat jawaban teman-teman. Dengan cara apa? Dengan cara RH ke BMSS kasroh. Kalau BMSS itu fathah. Dengan cara ya, dengan cara RRB, teman-teman. Nih, ya. Tuh, baik fathah, baik dhamma, baik kasroh itu ada itmamul harokatnya masing-masing. Itmamul harokat kasroh dengan cara RRB. Ya, Bang, RRB itu apa? Tenang, kita bahas dan kita contohkan. RRB itu, teman-teman sekalian, ya, artinya adalah apa? Rendahkan rahang bawah kita. Ya, rendahkan rahang bawah kita. Perlu saya contohkan atau tidak? Perlu saya contohkan atau tidak, teman-teman sekalian? Saya contohkan ya. Rendahkan rahang bawah kita. Oke? Contohnya seperti ini. Hamzah berharokat kasroh. Jadi kalau teman-teman masih punya pemahaman huruf berharokat kasroh itu harus nyengir atau harus senyum-senyum, ternyata sandaran huruf berharokat vokal i kasroh itu bukan dengan senyum-senyum, cengar-cengir, meringis-ringis, tapi dengan cara apa? Wadun khifadin bin khifadin lil fami yatimu, dengan cara merendahkan rahang bawah kita. Contohnya, perhatikan baik-baik. Contohnya huruf ba berharokat kasroh, maka bukan bi, tapi bi. Huruf sin berharokat kasroh bukan si, tapi si. Nah, kalau dia hurufnya tipis, ketika baris bawah, mau huruf tebal ke, mau huruf tipis ke, nggak ada pengecualian, tetap harus RRB, rendahkan rahang bawah kita. Tapi kalau dia huruf yang tipis sambil senyum, contohnya huruf sin, kan huruf yang tipis, maka ketika direndahkan rahang bawahnya sambil senyum, sedikit aja senyumnya, si, tuh senyum ya, si. Tapi kalau dia huruf yang tebal, ya, contohnya huruf slot, maka ketika kasroh rendahkan rahang bawahnya tanpa senyum. Contoh, kalau sin tadi ini si, kalau slot sli, si, bisa dibedakan teman-teman sekalian. Bisa dibedakan antara yang tipis, misalnya huruf zal dengan huruf dho. Ketika kasroh, zal tipis, dho tebal. Bedanya, dua-duanya tetap rendahkan rahang bawah kita, ya. Oke, tapi ketika tebal, dia tanpa senyum. Kalau dia tipis, dia sambil senyum. Zi, Paham sampai sini? Bisa Ustadz, tapi agak susah dilatih ya. Kalau huruf hamzah berarti gimana? Ya sama, huruf hamzah kasrah berarti i. Ya, paham? Jelas? Masih berkenan tap-tap layar dan share? 2000 orang berkumpul, bergerak bersama, dakwah Quran. Ya, semuanya kalau mengikhtiarkan hal yang sama, tap-tap layar dan share ini powerful banget sama algoritma, teman-teman. Ya, tap-tap layar dan share. Bismillah. Semoga jadi pahala jariah. Oke, lanjut. Ya, terakhir boleh? Terima kasih gift-giftnya ya. Barakallahu fikum teman-teman semua ya. Masya Allah. Masya Allah ya. Yuk lanjut lagi. Nah, terakhir teman-teman, terakhir ya. Yang mau masuk grup, saya belum buatin grupnya. Nanti saya buat grupnya, mau grup 11 kita. Syaratnya sabar, ya. Syaratnya sabar, tungguin sampai akhir. Kalau teman-teman gak sabar dan ada kegiatan lain, berarti kita belum berjodoh. Karena masuk grup itu saya selalu sampaikan segala hal macamnya di akhir banget, ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan fokus ke huruf ini. Nah, ini insya Allah huruf yang mudah, nggak sulit ya, teman-teman sekalian. Ini namanya huruf apa?
Coba. Ayo, nama aslinya ya. Nama asli huruf ini huruf apa teman-teman sekalian? Ada yang berkenan komen? Huruf apa ini nama aslinya? Nama aslinya adalah huruf nun. Ya, huruf nun. Nah, huruf nun. Huruf nun. Ya. Oke. Namanya huruf nun. Nah, huruf nun ini dilafalkan seperti apa? Nun ini dilafalkan persis seperti kita melafalkan huruf N pada abjad alfabet. Jadi gak ada bedanya. Ya. Seperti kita melafalkan nanas. Ya, nanas. Nanas. Apa lagi? Naro gitu ya. Nono, nini, nunu, nenek. Nah, itu huruf nun itu sama ya. Oke, jadi nggak akan kita banyak terlalu panjang karena sama persis. Nah, namun yang teman-teman harus perhatikan di sini, nunnya berharokat fathah, ya. Oke, sip. Ya, ini kalau teman-teman menemukan huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas seperti ini namanya adalah harokat fathah. Kita akan bahas lagi, nggak akan bosan. Ya, huruf berharokat fathah itu baris atas bisa jadi dia dibaca dengan vokal A, bisa jadi dia dibaca dengan vokal O. Kalau keluarnya vokal A, dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Kalau dia keluar dengan vokal O, ya, berarti dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Bang, emang ada ya huruf berharokat fathah tapi dibaca dengan vokal O? Ada. Huruf sod ketika fathah kan kita baca so, keluarnya vokal O. Lalu huruf bod kan ketika kita lafalkan bukan da tapi bo, ya, vokal O. Kenapa vokal O? Karena mereka adalah huruf yang tebal. Karena mereka adalah huruf yang tebal. Oke, pertanyaan saya teman-teman sekalian. Huruf nun ketika berharokat fathah dibaca na atau dibaca no? Coba. Dibaca na atau dibaca no? Inna atau inno? Coba. Halo? Dibaca na. Berarti saya pengen nanya, huruf nun kan dibaca na nih. Masya Allah. Dibaca na nih, berarti huruf nun huruf yang tipis atau huruf yang tebal? Ya, huruf nun dibaca na nih, berarti huruf yang tipis, huruf yang tebal. Huruf yang tipis, keren banget ini teman-teman, masya Allah, pada semangat banget. Terima kasih ya, terima kasih ya, udah semangat ya, komentarnya ramai banget gitu ya, aktif semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, baik. Inna, nah berarti huruf nun fathah adalah huruf yang tipis. Nah, saya ingatkan, harokat, masing-masing harokat, baik fathah, baik dhammah, baik kasroh, itu ada kesempurnaan harokatnya masing-masing. Saya ulang lagi, setiap harokat itu baik fathah, dhammah, kasroh itu punya kesempurnaan harokatnya masing-masing. Istilahnya adalah itmamul harokat. Ya. Nah, itmamul harokat itu apa? Kesempurnaan harokat. Biar apa? Biar ngaji kita artikulasinya jelas. Tidak seperti orang yang sedang bergumam, tak seperti orang yang sedang kumur-kumur, teman-teman sahabat Quran sekalian. Contohnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu contoh ngaji yang itmamul harokatnya tak tersempurnakan sehingga alhasil bunyi ngaji A-A-I-U-nya nggak jelas. Ya, oke. Ketemu Ustadz nih apa nih? Ketemu Ustadz tadi malam, anakku umur 6 tahun belajar ini, sedang aku masih orang awam. Masya Allah, tuh banyak adik-adik kita yang nonton. Kenapa? Karena teman-teman ikut bantu tap-tap layar dan share. Teman-teman, pengguna TikTok itu bukan hanya orang dewasa, anak-anak, bocil-bocil solih dan solihah itu juga ada. Nah, makanya teman-teman sediakan tontonan terbaik, suguhkan ya video-video yang baik. Teman-teman tap-tap layar dan share, mengundang itu FYP. Akhirnya adik-adik kita nyantol tuh konten-konten tausiah, konten-konten ngaji. Nah, karena berpengaruh besar. Ya, oke, lanjut.
Nah, jadi harus jelas, sempurnakan harokatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas a i u-nya. Ya, gitu. Oke? Nah, baik. Maka sempurnakan harokatnya teman-teman sekalian. Sempurnakan harokatnya. Ya. Nah, harokat fathah itu bagaimana cara menyempurnakan harokatnya? Nah, nih ya. Itmamul harokat fathah itu dilafalkan dengan cara apa? Dengan cara BM. Mau fathahnya vokal A ke, mau fathahnya vokal O ke, BM. Apa itu BM? BM itu artinya adalah buka mulut. Buka mulut kita. Jadi ketika melafalkan vokal A, jangan cuman mingkem. Jangan cuman mingkem begini. Bismillah, bismillah. Bentar ya, agak ngeblur. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan mingkem. Bismillahirrahmanirrahim. Buka mulut ketika fathah. Vokal A, buka mulutnya. Wal maftuhu bil fathi fam. Sempurnanya harokat fathah itu bil fathi fam, buka mulut. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Itu vokal A. Kalau vokal O gak boleh monyong. Fathah vokal O fathah, wal maftuhu bil fathi fam, buka mulutnya. Gak monyong. Contoh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bukan monyong mulutnya, mentang-mentang pengen vokal O, bukan, buka mulutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Nah, oke? Faham sampai sini? Maaf Ustadz, dulu ngajinya nggak sedetail ini. Nggak apa-apa. Kita belajar bareng-bareng sedikit-sedikit. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena Allah sudah amanahkan sedikit keilmuan ini. Maka harus kita sampaikan nikmat ini. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Jangan sampai kita punya ilmu, Allah titipkan amanah, kita makan sendiri. Ada hal yang semakin dibagikan itu semakin banyak. Apa? Ilmu, teman-teman. Ya, gitu. Oke. Nah, jadi berarti huruf berharokat fathah itu mau dia vokal A ke, gitu ya. Mau dia vokal O ke. Berarti semuanya dibaca dengan buka mulut. Betul. Betul. 100%. Betul. Cuman bedanya apa? Kalau yang keluarnya fathahnya vokal A, maka BM-nya SS. Buka mulutnya sambil agak senyum. Kenapa? Untuk menjaga kadar tipis dari huruf tersebut agar tetap sempurna vokal A-nya. Ya. Gitu. Oke. Nah, lalu kalau fotonya vokal O, dia BM-nya BMTS. Buka mulut tanpa senyum. Kenapa? Biar menjaga kadar tebalnya biar nggak jadi tipis. Pertanyaan saya sekarang ini, berarti kalau vokal A BMSS, vokal A ya tipis. Kalau misalnya vokal O BMTS. Sekarang pertanyaan saya, di sini huruf nunnya fathah, vokalnya A tipis, maka dia dilafalkan dengan cara apa? Silahkan drop jawabannya di kolom komentar sekarang juga. Apakah dengan cara BMTS atau dengan cara BMSS? Drop jawabannya di kolom komentar, jadi penonton yang aktif. Saya izin lihat jawaban teman-teman sekalian. Ya. Coba. Dengan cara BMSS. Betul? Sepakat nih? Saya lihat di sini nih. Plus lihat dari sana. Dengan cara BMSS, betul? Sip. Ya, oke. Sepakat kita ya. Sepakat kita teman-teman sekalian. Sepakat insya Allah ya. Sepakat insya Allah ya. Sepakat. Oke, mana nih? Ya. Jadi ketika kita melafalkan bunyi vokal A, itu dilafalkan dengan cara BMS S, ya. Gitu. Nah, gitu ya. Oke, baik. Sekarang teman-teman sekalian, ya. Nah, berarti kita lafalkan dengan cara BMSS. Bismillah ya Allah, bismillah. BMSS. Ya. Buka mulut sambil senyum, bukan sambil salto. Buka mulut untuk menyempurnakan harokat fathahnya, vokal A-nya biar tetap jelas, sambil senyum menjaga kadar tipisnya. Nah, sekarang kita contohkan ke huruf nun. Berarti kita lafalkan bagaimana? Ya. Coba sekarang kita contohkan dulu kalau dia hanya buka mulut tanpa senyum. Contohnya macam ini teman-teman.
Nah, nah, itu buka mulut tanpa senyum. Kedengarannya kurang tipis. Kenapa? Karena senyumannya dihilangkan. Nah, harusnya sambil senyum sedikit. Nah, menjadi nah, nah, nah. Beda nggak bunyinya antara na, 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 na dengan na, 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 na. Beda ya? Gitu, teman-teman. Ya, mohon maaf ya kalau misalnya banyak kekurangan dari apa yang saya sampaikan dan saya suguhkan pada kesempatan setiap kita live ini. Saya izin menyampaikan kita nggak cuma lihat mushaf aja atau tablet saja. Ya, kenapa? Kita perlu contohkan biar apa? Biar teman-teman ikut melafalkan. Makanya teman-teman kalau perlu teman-teman punya HP satu lagi atau cermin. Ya, gitu. Kita tuh udah live dari 2 tahun lalu teman-teman. Dulu kita masih pakai HP saja, HP-nya HP ini. Ya, tapi karena sekarang kita ada grup, terus ada jamaah yang Masya Allah support, akhirnya terjadilah tampilan yang seperti ini, fasilitas seperti ini. Itu berkat siapa? Wasilah jamaah yang support. Jadi dakwah ini bukan dakwah saya, kelihatannya saya, tapi dakwahnya bareng-bareng sama jamaah-jamaah. Jamaah dapat pahala jariah. Nah, kita pakai tablet, live lain ikut pakai tablet juga. Kita pakai cermin dulu, pakai cermin ajaib. Mana cermin ajaib kita? Dulu kita tuh kalau live begini teman-teman. Cara nyentohinya tuh begini. Cara nyentohinya tuh begini. Nah begini. Ada adik saya tuh. Gak apa-apa ya, ada adik saya tuh yang bantu saya. Nah, begini. Nah, teman-teman begini ya, cara melafalkannya begini ya. Fa, 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 fa. Nah, itu ya. Ditiru juga nggak masalah. Jadi berarti kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam menciarkan kebaikan. Diikutin berarti kan dirasa ada manfaat. Nah, sekarang kita ganti lagi dengan tampilan terbaru atas izin Allah. Kita akan terus mengupayakan menyuguhkan konten edukasi dengan cara dan penyuguhan yang paling maksimal. Walaupun mungkin bukan menjadi yang terbaik. Masalah teman-teman paham atau tidak itu izin Allah. Bukan karena menuhankan ikhtiar kita. Ya. Jadi di sini teman-teman kita sedang bergerak bersama. Teman-teman yang tap-tap layar, teman-teman yang share itu tuh teman-teman sedang jadi pejuang Allah. Teman-teman mungkin kurang memaknai itu. Ya. Oke. Teman-teman silakan cari sekarang di live yang lain. Banyak guru-guru kita yang Masya Allah luar biasa. Itu penyampaiannya treatmentnya hampir sama, pakai tablet. Ada yang dia pakai Quran dicoret-coret pakai cermin. Ada yang bahkan modulnya sama dengan modul saya, cuman beda warna. Cuman apakah masalah? Tidak masalah selagi buat kepentingan umat. Dan teman-teman ngerasa nyaman. Tapi kalau hanya untuk komersil pribadi saja, itu yang saya rasa tidak elok. Ya, oke, sip. Jadi sampai mana tadi? Ya, jadi dilafalkan huruf fathah yang bervokalkan A itu buka mulut sambil senyum. Ya, saya baru 3 hari Ustadz. Buat teman-teman yang baru pertama kali gabung, ya, sebelum nanti teman-teman saya arahkan buat masuk grup 11 kita. Grup kita sudah ada 10 grup. Grup 10 baru full kemarin pagi. Nah, grup 11 sebenarnya saya belum buat nih. Nanti kalau mau masuk grup, memang yang masuk grup ada lumayan banyak. Saya buat grupnya sekarang. Tapi kalau nggak ada, saya tutup nanti langsung ya. Grup 11 kita. Satu grupnya isinya 900 sampai 1000 orang. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi. Nah, belum selesai kita. Belum selesai, satu lagi boleh? Satu lagi boleh? Baik teman-teman sekalian. Ya, bismillah. Nah, buat teman-teman yang belum masuk grup, minimal teman-teman klik dulu nih tombol ikuti warna merah yang baru pertama kali gabung. Klik tombol ikuti warna merah di pojok kiri atas nih. Sampai tombol ikutinya hilang nih. Pojok kiri atas nih, yang ini nih. Ya, oke? Sip. Nah, baik teman-teman sekalian. Kita lanjutkan kembali. Ya. Sebelumnya, apakah teman-teman ngerasa nyaman? Aman ya? Sudah nyaman ya? Nyamannya insya Allah ya teman-teman sekalian ya. Oke. Terima kasih Bunda Wati Malik ya atas giftnya, barakallahu fikum. Oke. Nah, kita lanjutkan kembali. Oh, maaf. Mau habis baterai nih. Sebentar ya. HP-nya mau habis baterai teman-teman. Sebentar. Ya. Oke, teman-teman. Sekarang perhatikan. Ini tanda apa namanya? Seperti tanda burung terbalik. Ya, atau seperti huruf W. Ini namanya tanda apa? Namanya disebut dengan tanda apa, teman-teman sekalian? Namanya disebut dengan tanda apa? Teman-teman, ya kalau di sini ada komennya macam-macam, ya kita akan bisukan. Kalau ada komen-komen iseng, jahil, ya biar nggak ngeganggu, ya kehikmatan kita ketika belajar, kita akan langsung bisukan. Kalau masih ngeyel, kita blokir akunnya, siapapun, ya.
Karena ada tim kami yang bantu untuk melihat komen teman-teman. Komennya macam-macam, ya. Kita tetap menyenangkan, seru tapi tetap tegas. Ada komen-komen yang mengganggu, ya, kita langsung bisukan. Kalau masih ngeyel, kita blokir. Ya, sip. Ya, lanjut. Selanjutnya teman-teman, nun di sini namanya kalau teman-teman menemukan di tanda di atasnya ada tanda gambar burung terbalik seperti ini namanya adalah tanda tasydid. Ya, namanya adalah tanda tasydid. Namanya adalah tanda tasydid. Ada yang bilang sabdu boleh, ada yang bilang syiddah boleh, ada yang bilang musyaddad boleh, ya. Oke, tapi saya izin kalau saya biasanya menyebutnya tasydid, ya. Oke, teman-teman sekalian. Nah, teman-teman, kalau nun bertasydid ada hukum apa? Ada yang tahu nggak? Ketika nun bertasydid itu ada hukum. Nama hukumnya apa? Ada yang tahu? Assalamualaikum. Nama hukumnya adalah gunnah. Nama hukumnya adalah gunnah. Ya, ada yang bilang gunnah musyaddadah, ada yang bilang wajibul gunnah, ada yang bilang gunnah asliyah, ada yang bilang gunnah akmal, ada yang bilang gunnah macam-macam. Tapi basicnya dia adalah gunnah. Ya, sekarang saya pengen nanya, teman-teman tolong drop jawabannya di kolom komentar. Apa yang dimaksud dengan gunnah? Silahkan, jadi penonton yang aktif. Apa yang dimaksud dengan gunnah? Coba. Yang dimaksud dengan gunnah itu apa sih? Dengung. Betul ya? Gunnah itu bukan masalah ditahan atau tidak dulu. Esensi gunnahnya dulu. Jangan langsung main tahan atau tidak. Nanti kita bahas. Gunnah itu artinya bukan tahan. Gunnah itu dengung. Ya. Oke, saya izin bahas ya. Nih, teman-teman. Jadi gunnah itu, iya, memang mungkin nanti ada hubungannya gunnah dengan dengung, dengan tahan. Tapi yang saya tanyakan gunnah itu apa? Bukan gunnah cara bacanya bagaimana. Gunnah itu artinya adalah dengung, teman-teman sekalian. Ya, Bang, tahu yang ketika bertasydid dia dengung itu 2 huruf. Nun bertasydid, satu lagi adalah mim bertasydid. Ya, nun bertasydid dan mim bertasydid. Oke. Nah, Bang, indikasi dengung apa sih? Taunya dia dengung dari mana sih? Ada 2 indikator. Yang pertama, suara kita masuk ke al-khaysyum atau ke rongga hidung. Yang kedua, suara kita akan sengau. Suara kita akan sengau. Nah, contohnya bagaimana? Nih, untuk membuktikan apakah nun dan mim bertasydid itu dengung, cara membuktikannya dengan seperti apa? Teman-teman ikuti saya, ya. Tahan bunyi an-nya. Lalu ketika ditahan bunyi an atau bunyi am-nya, teman-teman seperti biasa kalau mengetes dia dengung atau tidak, buka, tutup hidung teman-teman sekalian. Kalau suaranya berubah atau bahkan sampai hilang, itulah yang dimaksud dengan dengung. Kalau suaranya nggak berubah sama sekali, itu dia berarti bukan dengung. Ya. Oke. Nah, perhatikan ya. Perhatikan, saya contohkan nih ya. Hilang kan suaranya? Itulah hakikat dengung. Ya, itulah hakikat dengung. Oke, hilang ya, itu dengung. Ah, itu esensi dengung itu sahabat. Saya ingin mengenal dengung itu, gunnah itu. Terima kasih Bunda Eni Rohaini gift mawarnya ya, yang udah memberikan gift terbaik. Semoga Allah kasih berkali-kali lipat ya rezeki yang berlimpah keberkahannya yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gitu ya, teman-teman sekalian ya. Paham ya sampai sini ya? Oke, ya. Pak Ustadz ada ucup, makanya nanti masuk grup. Ya, kan nanti masuk grup itu teman-teman dapat berbagai macam hal. Ya. Saya belum buat tapi grup 11-nya udah full, grup 1 sampai 10-nya. Nanti saya buat dulu kalau mau ya, tapi syaratnya
Sabar nunggu sampai akhir, grupnya free. Tapi syaratnya sabar. Kalau teman-teman nggak sabar, ya saya yakin teman-teman diuji kesabarannya kalau mau masuk grup ya. Gitu. Lanjut. Yang mau masuk grup asal sabar nungguin saya sampai akhir. Udah, titik ya gitu ya. Oke, nah selanjutnya teman-teman sekalian ya. Oke, perhatikan baik-baik. Hukum tajwid apapun ya, perhatikan. Hukum tajwid apapun yang dia terdapat zat dengung, dia mesti ditahan dengan kadar panjang penahanan 2 harokat kadar gunnah. 2 harokat kadar gunnah. Ya, 2 harokat kadar gunnah. Ya, oke. Nah, salah satu kesalahan umum para pembaca Quran adalah apa coba? Tergesa-gesa dalam gunnah. Ya. Nah, banyak orang merasakan, Bang, kayaknya saya udah melafalkan 2 harokat deh. Udah ditahan 2 harokat deh. Tapi kenapa sih rasanya kayak kecepetan ya? Masih kecepetan kayaknya, Bang. Tapi saya ngerasa kayak udah dilafalkan 2 harokat. Karena yang teman-teman pakai adalah 2 harokat untuk kadar hukum tajwid mad. Perhatikan. Ada 2 harokat untuk hukum tajwid kadar mad. Ya, ini yang kalau keliru kalau teman-teman lafalkan di gunnah. Ada yang untuk 2 harokat kadar gunnah. Nih, kalau 2 harokat kadar mad itu dilafalkan kadarnya segini. 2 harokat kadar mad itu dipakai untuk hukum tajwid yang dia kadarnya 2 harokat. 2 harokat kadar mad. Contohnya mad tabi'i 2 harokat. Apalagi mad silah qasiroh 2 harokat. Terus mad iwad 2 harokat. Mad badal 2 harokat. Nah, ketika melafalkan hukum-hukum itu kan 2 harokat. Nah, 2 harokatnya kadar mad. Contoh, perhatikan di ta'awudz saja. Perhatikan. Kalau 2 harokat itu seperti ini. A'udzu 2 harokat mad ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu 2 harokat kadar mad. Nah, kalau 2 harokat kadar mad itu kita praktekkan ke dalam 2 harokat ke dalam gunnah, jadinya kecepatan. Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum. Jadinya kecepatan. Nah, maka yang dipakai jangan 2 harokat untuk kadar hukum tajwid mad, tapi 2 harokat kadar gunnah. Inna sa'yakum. Inna sa'yakum. Inna sa'yakum lasyatta. Itu. Ya. Oke. Ada yang bilang 3 harokat. Iya, 3 harokat itu hitungan ketiganya pindah. Ditahannya mah 2 harokat. Inna. 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 Nah, 3 harokat itu hitungan 3 pindah. Tapi ketika ketika ditahan itu 2 harokat. Inna sa'yakum lasyatta. Ya, paham? 2 harokat kadar mad itu sama dengan 1 kali ayun, betul. Paham sampai sini? Halo teman-teman, coba masih ada semangat? Ya enggak ini? Paham tidak sampai sini? Paham? Teman-teman sekalian paham? Aman, paham ya insya Allah ya. Tolong ramaikan kolom komentar di bawah. Ya. Ya. Sip. Baik, alhamdulillah. Baik, kalau begitu ya kita cukupkan dulu, kita ngaji bareng-bareng dulu teman-teman. Yang mau masuk grup standby. Standby aja sampai akhir. Teman-teman bakal dapat notifikasi setiap kita live, rekaman live kita dan buku tahsin saya yang kita sediakan dengan fitur scan barcode video 3D animasi makhraj. Ya, asalkan sabar nunggu sampai akhir. Ya. Oke, kita baca dulu bareng-bareng ayat keempatnya. Ini saya udah difoto belum? Nih foto dulu. Ya. Nah, baik, kita foto dulu ya. Baik, bismillah. Kita baca dulu bareng-bareng ya. Nanti saya contohkan pelafalannya. Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Sekarang saya contohkan pelafalannya. Simak baik-baik sambil bantu tap-tap layarnya. Siap? Maaf.
Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Allahu Akbar. Sadaqallahul azim.